Indonesia, negara besar yang berdaulat, telah merdeka lebih dari 77 tahun lalu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Hingga kini negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau, suku bangsa, etnis, budaya, dan agama. Saya bangga dilahirkan sebagai pribumi Nusantara Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam dari Sabang hingga Merauke. Tapi ada unek-unek yang masih mengganjal di hati saya. Kenapa hingga kini selama 77 tahun lebih Indonesia masih dikatakan negara berkembang? Kenapa hingga kini Indonesia belum dikategorikan sebagai negara maju? Apakah sumber daya alam kita masih kurang? Atau anak-anak muda kita kurang pintar? Kenapa kekayaan alam kita masih saja dikendalikan oleh asing? Begitu sulitnyakah mencari tenaga ahli dalam negeri hingga kita harus serahkan kekayaan alam kepada mereka? Seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dulu zaman VOC, zaman penjajah, kita disuruh kerja paksa, tanam paksa, dan sekarang zaman modern kita disuruh ekspor paksa. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Kekayaan alam kita melimpah, mulai dari minyak bumi, batu bara, nikel, timah, emas, dan masih banyak lagi komoditas tambang yang kita miliki. Namun sebagian besar dari hasil tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah yang harganya lebih murah jika dibandingkan dengan bahan jadi. Hingga akhirnya kita memiliki presiden yang sangat berani menghentikan ekspor nikel mentah dan hanya akan mengekspor nikel jadi. Dengan menggandeng beberapa vendor perusahaan tambang, Indonesia telah membangun beberapa smelter pengolahan logam. Namun ternyata sedikit saja kita memiliki langkah maju. Ada saja negara-negara maju yang tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi yang telah lantang dan berani menghentikan ekspor nikel mentah. Ternyata banyak negara-negara barat yang kejang-kejang dengan kebijakan Pak Jokowi tersebut. Saya jadi teringat dengan kata-kata Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa negara-negara maju seperti Eropa sangat tidak menginginkan Indonesia menjadi negara maju. Ada beberapa artikel yang saya kutip dari pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang menegaskan beberapa hambatan yang membuat Indonesia susah maju. Sri Mulyani ungkap ada monster yang ganggu ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia akan selalu dihadapkan dengan monster yang selalu mengganggu tatanan perekonomian Indonesia. Monster yang dimaksud diantaranya adalah tindakan korupsi, perubahan iklim, hingga geopolitik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan perang melawan korupsi menjadi elemen yang tidak terpisahkan untuk terus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa korupsi menjadi biang kerok Indonesia jadi susah maju. Sri Mulyani juga was-was pegawainya digoda setan dan tuyul, mengutip dari CNBC Indonesia. Sepertinya kejahatan korupsi dan suap sudah menjadi penyakit menular yang menjadi wabah di ruang lingkup pemerintahan kita. Begitu mudahnya bangsa ini tergadai hanya karena kerakusan sepihak. Situasi seperti ini bisa saja menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh kelompok oligarki dan pihak asing untuk menguasai aset dan kekayaan bangsa ini. Saatnya kita melek dan sadar, dan kepada para pejabat negara dan penguasa, saya hanya ingin berpesan, nasib rakyat kecil ada di tangan Anda.